Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu menjelaskan struktur dari teks iklan, kemudian mampu menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster, kemudian mampu menganalisis langkah-langkah penulisan teks iklan, slogan, dan poster, kemudian mampu merumuskan konteks iklan, slogan, dan poster sesuai dengan keperluan untuk bahan penulisan teks iklan, slogan, dan poster. Ya, langsung saja. Pertama yaitu mengenai struktur dari teks iklan. Nah, struktur dari teks iklan, ini dia. Struktur teks iklan yang pertama, ada judul dan nama produk. Kemudian penjelasan iklan dan nama serta alamat pengiklan. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, judul dan nama produk. Judul dan nama produk berisi apa saja? Ini dia. Bagian ini berisikan nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Kemudian pada penjelasan iklan. Nah, di penjelasan iklan ini, pada bagian ini berisikan tujuan. Ada tujuan produk, atau jasa, atau kegiatan yang ditawarkan. Selain itu, bagian ini menerapkan detail iklan. Yang selanjutnya, nama dan alamat pengiklan. Bagian ini berisikan nama-nama orang, alamat pemilik iklan, atau orang-orang yang dapat dihubungi. Nah, contohnya yaitu ini. Lowongan kerja, petugas pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Pemalang. Persyaratan, dan lain sebagainya. Kemudian lamaran bisa ditujukan ke Kejaksaan Negeri Pemalang. Jalan apa? Nah, ini kita lihat. Ini termasuk judul dan nama produk ya. Nama iklan, nama kegiatan. Lowongan kerja, ini judulnya lowongan kerja. Termasuk tujuan ini ya, tujuan untuk memberikan atau menerbitkan iklan ini agar petugas pelayanan terpadu ini mendapatkan orang-orang yang ingin mendaftar bekerja di tempat ini ya, di tempat Kejaksaan Negeri Pemalang. Kemudian penjelasan iklan. Nah, di sini ada penjelasan iklan detailnya ya, detailnya. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan oleh seseorang yang ingin melamar lowongan pekerjaan di sini. Kemudian yang terakhir ada nama dan alamat pengiklan. Nah, di sini kita lihat ada alamat pengiklan ya, dan nama instansi atau lembaga ini. Ini juga ada penerbitnya, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Pemalang. Oke, semoga sampai di sini kalian paham ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama mengenai kaidah kebahasaan. Apa saja? Yang pertama singkat dan jelas. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita selalu membahas mengenai kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu yaitu kalimat yang singkat dan jelas, mudah dipahami ya. Kemudian menarik perhatian, mudah diingat. Berima. Kalimatnya deklaratif, kalimatnya persuasif, imperatif, kalimatnya interrogatif, dan interjeksi ya, menggunakan kalimat interjeksi.
Apa itu kalimat yang berrima ya? Jika kalian sebelumnya mempelajari mengenai puisi atau pantun ya, kalian pasti sudah mengetahui rima itu apa gitu. Kalimat yang berrima, kalimat yang memiliki bunyi akhir yang mirip bahkan hampir sama pada iklan ya. Contohnya, aku dan kau, suka dan kau. Ini memiliki rima yang sama pada akhir katanya ya, dan kau. Kemudian kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif yang digunakan dalam iklan? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menginformasikan sesuatu, berintonasi datar, kemudian tidak membutuhkan timbal balik. Jadi tidak butuh timbal balik atau jawaban dari pendengarnya atau pembacanya. Contohnya seperti ini. Teh pucuk harum. Nah, ini kan judulnya ya, produknya, judul produknya. Ini dia. Sebentar, Ibu tukar ini dulu. Teh terbaik ada di pucuknya. Nah, teh terbaik ada di pucuknya ini merupakan kalimat deklaratif ya, yang memberikan informasi, oh rasa teh terbaik itu ada di pucuknya loh, dan yang memiliki rasa teh terbaik ini ya teh pucuk, gitu, teh pucuk harum. Nah, seperti itu. Ada informasi yang diberikan. Kemudian tidak membutuhkan timbal balik dari pendengarnya atau pembaca. Selanjutnya ini sudah terlihat contohnya. Ada kalimat persuasif. Apa kalimat persuasif? Nah, kalimat persuasif ini digunakan atau bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk pembacanya, baik pembacanya atau pendengarnya, misalnya kalau di televisi atau di media sosial lainnya ya. Ini, kita bisa lihat ini. Bersihkan lemak bandel dan pestisida pada sayur dan buah. Bersihkan. Kalian diajak untuk membersihkan. Yuk bersihkan piringnya. Bersihkan sayur-sayur yang datang dari pasar, misalnya masih kotor. Ini ada kalimat untuk mengajak, meyakinkan, merayu, membujuk orang-orang yang membaca. Kemudian setelah berhasil dirayu, dibujuk, maka mereka menginginkan untuk membeli sunlight ini, sunlight yang dayanya 100 jeruk nipis, seperti itu ya. Nah, ini untuk melakukan suatu perbuatan dan aktivitas seperti yang disampaikan oleh penulisnya. Selanjutnya kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang berfungsi untuk membantu menyampaikan pesan terhadap pendengar atau pembaca untuk berbuat atau melarang sesuatu. Nah, di sini ada perintah ya, perintah, permintaan, atau larangan. Bagaimana contohnya? Nih, kita melihat ada kata-kata yang digunakan seperti ini. Stop merokok untuk selamatkan jantung dan paru-paru Anda. Selain stop, apa lagi? Ada jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu kata-kata ini stop merokok, jangan membuang sampah sembarangan, jangan makan sembarangan seperti itu misalnya, atau harus cuci tangan gitu. Nah, itu kalimat-kalimat atau kata-kata ini sering digunakan di iklan layanan masyarakat ya. Nah, selanjutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu apa? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Ini pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Lalu menggunakan tanda tanya. Ada tanda tanya setelah kalimatnya. Intonasinya tinggi, membutuhkan jawaban. Bagaimana contohnya jika dalam iklan? Nah, ini dia. Ini adalah kalimat interrogatif. Ada tanda tanya. Masuk angin. Nadanya ada intonasi tinggi di belakangnya. Masuk angin. Ada pertanyaan. Dikit-dikit jangan minum obat. Nah,
ini, kalian itu diharapkan atau pembaca atau pendengar itu diharapkan untuk menjawab gitu. Masuk angin, lalu pembaca atau pendengar menjawab, ya saya lagi masuk angin gitu. Nah, jangan dikit-dikit jangan minum obat, gosok aja basam lang. Nah, itu dia, menggunakan kalimat interrogatif ya. Selanjutnya, kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi itu apa? Nah, kalimat interjeksi itu adalah kalimat yang menegaskan perasaan, perasaan pembuat teks, kemudian menggunakan intonasi yang menggambarkan perasaan. Contohnya, aduh, wow, wah, dan sebagainya ya. Misalnya, seperti ini. Wah, bersih sekali rumahmu. Wow, kamar mandinya bersih sekali. Gunakan harfik dong, seperti itu. Menggunakan kalimat-kalimat yang menegaskan perasaan. Nah, demikian mengenai kaidah kebahasaan. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya mengenai cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Bagaimana cara menyusun teks iklan? Nah, ini yang pertama, mendeskripsikan objek teks iklan. Nah, tentukan objek yang baik barang, jasa, atau kegiatan yang akan diiklankan. Jika kalian ingin mengiklankan misalnya objeknya apa? Jasa, memperbaiki komputer, atau les bahasa Inggris misalnya. Kegiatan misalnya teater atau pentas seni seperti itu. Jika barang, ada minuman, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian deskripsikan objek yang dipilih agar informasi yang diperoleh lengkap. Deskripsikan itu barang atau jasa yang kalian akan iklankan. Deskripsikan bagaimana misalnya jika minuman, bagaimana rasanya, apa komponen-komponen yang ada di dalam barang tersebut, minuman tersebut, itu dideskripsikan. Pelajari produk yang menjadi saingan. Kemudian kumpulkan ide kreatif. Nah, produk-produk yang kalian gunakan atau produk-produk yang ingin kalian iklankan atau kalian produksi, kalian buat, kalian lihat dulu apakah ada saingannya. Nah, jika ada, buatlah sesuatu yang berbeda. Buatlah sesuatu yang sekreatif mungkin agar orang-orang yang melihat iklan kalian tuh, oh itu loh barangnya sama seperti yang di sebelah. Nah, agar tidak kayak gitu, seperti itu ya. Kemudian menentukan media dan bentuk pasangan teks iklan. Agar menyampaikan iklan dapat mencapai sasaran. Nah, sasaran kalian ini siapa? Tentukan sasarannya. Kemasan dan penyajian iklan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti sasaran media yang digunakan, baik media cetak atau media elektronik. Tentukan sasaran kalian dalam pengiklanan tersebut. Misalnya jika anak muda, sasarannya di mana? Di media elektronik, apa? Instagram. Nah, sesuaikan medianya, sesuaikan dengan objek yang akan kalian iklankan juga. Kemudian mencatat isi iklan yang ingin disampaikan. Penjelasan pesan untuk mendapat hasil akhir yang dikehendaki. Nah, penjelasan ini harus jelas ya, pesan-pesan apa saja yang ada dalam iklan itu. Dijelaskan pesan-pesannya. Kemudian tulis isi pesan menggunakan pilihan kata menarik, sopan, sesuai gaya bahasa yang cenderung persuasif. Nah, kembali lagi pada ciri pertama ya, atau pada kalimat yang digunakan dalam teks iklan biasanya kan persuasif. Kemudian saat menyusun teks iklan juga kalian menggunakan kalimat yang persuasif, yang menarik. Kemudian menentukan judul teks iklan. Nah, setelah semua sudah dirancang, kalian menentukan apa yang cocok judul teks iklannya yang sesuai dengan iklan yang kalian pilih, dengan objek yang kalian pilih, dan menggambarkan isi dari iklan tersebut. Menyusun kerangka teks iklan. Kerangka berguna agar dapat menyusun teks iklan secara tepat dan efisien. Sudah tadi kita membahas mengenai kerangkanya ya, kerangka teks iklan. Kemudian kerangka teks iklan disusun berdasarkan struktur membangun teks. Nah, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama apa yang perlu kita buat, yang kedua apa, dan yang ketiga apa.
Pada saat membuat teks iklan perlu memperhatikan tata letak, ukuran tulisan, jenis huruf, kata, visual, dan media. Kemudian yang terakhir, membaca dan meneliti teks iklan. Nah, sudah selesai kita buat semuanya. Visualnya sudah bagus, jenis hurufnya sudah, strukturnya sudah. Lihat lagi, cermati. Apa ada kekurangannya? Jangan-jangan terbalik strukturnya. Atau jangan-jangan ada tulisan yang salah, seperti itu. Kita teliti kembali. Cara menyusun teks slogan. Gimana cara menyusun teks slogan? Yang pertama, menentukan fungsi teks slogan. Tentunya, teks slogan itu berfungsi untuk mendidik masyarakat, memacu semangat, ya. Kemudian cita-cita, dan ada juga teks slogan yang iklan komersil. Contohnya seperti Yamaha semakin di depan. Nah, itu salah satu slogan iklan komersil, ya. Mengetahui secara pasti menjadi tujuan teks slogan. Nah, mengetahui secara pasti tujuan teks slogan tersebut. Jangan lupa saat menyusun teks slogan juga harus jelas, singkat, dan menggunakan kalimat yang persuasif, ya. Yang jelas itu nyambung antara kata yang kalian gunakan dan objeknya, seperti itu. Contohnya nih, seperti iklan lampu Philips. Kalian pasti tahu lampu Philips kan? Nah, slogannya dia itu ada terang terus, terus terang gitu. Terus terang, terang terus. Jadi kan sesuai dengan objek yang mereka pilih atau barang yang mereka iklankan. Jadi secara tidak langsung mereka tuh mengatakan mau terang, pakai Philips gitu. Mau terang terus, atau mau terus terang, pakai Philips. Nah, itu jelas ya. Kalimat atau kata yang dipilih dalam membuat slogan itu jelas, ada benang merahnya, ada kesinambungannya. Kemudian singkat, tentu saja singkat, jangan terlalu panjang. Slogan kan menggunakan kata yang singkat, jelas, padat, namun dapat memberikan makna. Kemudian persuasif, kembali lagi persuasif, mengajak. Ya. Cara menyusun teks poster. Bagaimana cara menyusun teks poster? Yang pertama, menentukan teks poster yang akan dibuat. Tentukan dulu teks poster apa yang akan dibuat. Poster pendidikan kah? Poster kesehatan? Atau poster pencerahan misalnya? Boleh, silahkan. Kemudian memilih kata atau kalimat yang unik untuk digunakan dalam pembuatan poster. Pilih kata-kata yang bagus, yang menarik, ya. Kemudian menyusun kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat poster. Kata-kata yang udah pilih disusun menjadi kalimat poster. Kalimat poster harus efektif, singkat, menarik, mudah, sehingga ketika ini sudah tercapai, ketemulah poster yang mudah diingat. Yang keempat, ada melengkapi kalimat yang telah disusun dengan gambar menarik. Ciri utama dari poster adalah adanya gambar, ya, gambar yang mendominasi poster. Maka harus dipilih gambar yang menarik dan sesuai tentunya. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai struktur teks poster, kaidah kebahasaan, dan bagaimana cara menyusun teks poster, slogan, dan iklan, ya. Semoga kalian dapat menemukan manfaat-manfaat yang telah Ibu jelaskan tadi, dan semoga nanti kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Sekian dulu untuk materi ini, sampai jumpa di pembelajaran kita buku 8 nanti, ya. Terima kasih.